Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairul Adnan, Prodi PSP NIM S409201921007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan kimia. Larutan sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin setiap hari kita membuat larutan. Tapi apa itu larutan dan bagaimana larutan dapat terbentuk? Mungkin belum begitu kita ketahui. Nah, pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang komponennya terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Contoh larutan yang sering kita temui yaitu air, garam, air gula, air kopi, air teh, dan lain-lain. Dalam larutan juga dikenal istilah solvent dan solut. Solvent merupakan pelarut dan solut adalah zat pelarut. Dalam larutan antara solvent dan solut, solvent mempunyai jumlah zat lebih besar, sedangkan sisanya adalah solut. Larutan dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul solvent dan solut. Nah, macam-macam larutan. Larutan terdiri dari beberapa macam yaitu yang pertama yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat relatif mempunyai lebih banyak solut daripada solvent, sedangkan larutan encer relatif lebih sedikit solut daripada solventnya. Nah, yang kedua, larutan berdasarkan daya hantarnya. Ada juga larutan yang bersifat elektrolit. Air sebagai pelarut memang bukan konduktor listrik yang baik, tapi jika di dalam air ditambahkan senyawa ion yang larut seperti NaCl, maka larutan ini akan menjadi konduktor listrik atau disebut larutan elektrolit. Larutan elektrolit terdiri dari larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang semua molekul-molekulnya terurai menjadi ion, terionisasi sempurna sehingga daya hantarannya pun kuat. Contohnya HCl. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang tidak semua molekul-molekulnya terurai menjadi ion-ion sehingga larutan ini dalam menghantarkan arus listrik sangatlah lemah. Larutan non elektrolit yaitu larutan yang molekul-molekulnya tidak terionisasi sehingga tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang ketiga, larutan menurut kejenuhannya. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan melakukan kesetimbangan dengan solut padatnya. Larutan tidak jenuh. Larutan yaitu larutan yang mengandung solut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Larutan sangat jenuh yaitu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuhnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan. Ada banyak jenis larutan di sekitar kita, tapi di sini hanya akan dibahas beberapa larutan yang mungkin sering kita temui setiap hari. Nah, larutan zat padat dalam cairan. Pada jenis larutan ini, gaya tarik antara solut lebih dominan daripada larutan antara cairan dengan cairan. Dalam suatu zat padat, molekul-molekul atau ion-ion tersusun dengan baik dan gaya tariknya maksimum. Agar terbentuk suatu larutan, gaya tarik antar partikel solut dan solvent harus baik. Seperti proses larutnya gula dalam air. Gula yang mempunyai banyak gugusan OH dalam struktur molekulnya akan mudah larut dalam air karena akan membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga pula dengan mudah dapat ditarik dari kristalnya masuk ke solvent. Hal ini menunjukkan solut dari molekul polar akan lebih mudah larut dalam solvent polar. Tetapi molekul-molekul polar tidak dapat larut dalam pelarut non-polar. Hal ini karena gaya tarik antar molekul-molekul polar sangat kuat sehingga tidak bisa ditarik oleh solvent non-polar.
Nah, selanjutnya larutan cairan dalam cairan. Pada pembentukan larutan cairan ada dua macam zat padat. Zat dapat saling bercampur atau melarutkan jika keduanya mempunyai gaya tarik antara molekulnya sama. Proses terbentuknya suatu cairan larut dalam cairan lainnya yaitu diperlukan tambahan energi untuk memisahkan masing-masing molekul dari solut dan solvennya. Setelah solut dan solven yang molekul-molekulnya dalam keadaan terpisah yang disatukan, energi akan kembali dilepaskan. Karena apa? Karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul solut dan solven. Setelah energi dilepaskan, maka solut dan solven akan bersatu membentuk larutan. Terjadinya larutan yang dapat bercampur juga sangat dipengaruhi oleh suhu dan ukuran partikel. Di sini kita ambil contoh pelarutnya adalah air. Semakin panas pelarut, maka solutnya pun semakin cepat larut. Hal ini karena molekul-molekul pada solvent bergerak lebih cepat, maka akan bertumbuhkan dengan molekul-molekul solut. Sedangkan pada ukuran partikel semakin besar dan padat sebuah partikel, maka akan sulit untuk larut. Hal ini karena molekul-molekul pada partikel tersebut sangat kuat sehingga sulit untuk solvent untuk menarik molekul partikel tersebut. Selanjutnya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut, jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contohnya beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal, dan bagian per juta, part atau part per moliol, ppm. Sementara itu, secara kualitatif komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah atau pekat, atau berkonsentrasi tinggi. Selanjutnya yaitu kelarutan. Suatu zat dapat larut dalam pelarut tertentu, tetapi jumlahnya terbatas. Batas inilah yang disebut kelarutan. Jadi definisinya adalah kelarutan adalah jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu sampai membentuk larutan jenuh. Selanjutnya itu larutan jenuh. Apa sih itu larutan jenuh? Larutan jenuh adalah larutan yang telah mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal sehingga tidak dapat ditambahkan lagi zat terlarut. Pada keadaan jenuh telah terjadi keseimbangan antara solut yang larut dan tak larut, atau kecepatan pelarut sama dengan kecepatan pengendapan. Larutan tak jenuh, larutan yang mengandung jumlah solut lebih sedikit atau encer daripada larutan jenuhnya. Selanjutnya, larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung solut lebih banyak atau pekat daripada yang ada dalam larutan jenuhnya pada suhu yang sama. Selanjutnya itu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam suatu pelarut atau larutan. Dan selanjut lagi itu yaitu pengenceran. Dalam pengerjaan di laboratorium biasanya kita menggunakan larutan yang lebih rendah berkonsentrasi dan berkonsentrasinya dengan cara menambah pelarutnya. Misalnya yaitu laboratorium kimia, membeli larutan senyawa kimia dalam air yang konsentrasinya sangat pekat. Cara ini adalah cara yang paling ekonomis. Biasanya larutan yang dibeli adalah larutan pekat sehingga larutan ini harus diencerkan. Proses pengenceran adalah mencampur larutan pekat konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Jadi membuat konsentrasi larutan tersebut menjadi lebih rendah.
Hal yang paling untuk pengamanan pada saat pengenceran jika suatu larutan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang sejumlah panas dikipaskan, terutama yang pada pengenceran asam sulfat pekat. Agar panas ini tidak dihilangkan dengan aman, maka asam sulfat yang ditambahkan ke dalam air tidak boleh sebaliknya. Jika air yang ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, panas yang akan dilepaskan akan begitu besar dan menyebabkan air mendadak mendidih dan menyebabkan asam sulfat memercik dan akan merusak kulit. Sekian dan terima kasih.